Gue langsung ngelihat sosok, gue yakin itu laki-laki, tapi badannya tuh gosong kayak orang kesetrum, ya nggak ada, kosong di kamar mandi tuh. Mbak gue ini pernah katanya lagi sholat diketawain, suaranya perempuan. Ada suara nangis dari gudang, ada yang diundang, kayak ada yang bisikin, panas, panas. Gitu. Selama ini kamu lihat yang matanya merah, badannya tinggi hitam besar, bertanduk, itu dari sini. Sobat Gentayangan, balik lagi bersama gue Mas Gan di sini di channel kesayangan kita semua, Kilas Malam. Oke, kali ini kita akan kedatangan narasumber wanita, pasti wanita ya Mbak ya? Iya dong. Pasti wanita ya kan, yang akan pengen berbagi pengalamannya, yang lagi-lagi masih berbau mistis, supranatural gitu kan, dengan kakak siapa? Ria. Kakak Ria. Oke, jadi kakak Ria hari ini datang ke sini tuh mau cerita tentang apa sih? Mau cerita pengalaman masa kecil. Masa kecil, oke. Jadi ini pengalaman pertama kali gue bisa melihat mereka itu di rumah lama sih. Berarti ini pengalamannya berkesan banget nih ya? Berkesan, itu sekitar gue umur berapa ya? 2 atau 2,5 tahun lah. Wah anjir, tuh lama banget sih berarti. Sekarang umur berapa? Ada 30? 30 lebih. Nah, ya kan, anjir 28 tahun lebih coy. Oke, tapi jangan lupa ya, ini kita sebelum kita mulai nih, kita pengen ngingetin dulu untuk sobat gentayangan di luar sana, jangan lupa subscribe, biar nggak ketinggalan video-video baru dari Kilas Malam. Oke, lalu jangan lupa juga like, komen, dan share kalau kamu suka sama konten-konten dari kita semua. Oke, terus buat kalian yang punya cerita atau mau jadi narasumber, bisa follow DM dan sosmed kita ada di Instagram dan TikTok di @kilasmalam.official, serta kalian bisa mengirimkan cerita kalian di email di kilasmalam.official@gmail.com. Oke, Kak Ria tadi kan bilang sudah mengalaminya dari umur 2 tahun ya, 2 tahun, 2,5 tahun di rumah lama. Ya. Emang apa sih yang kakak alami yang jadi berkesan gitu loh pada cerita itu? Langsung cerita aja ya? Boleh, boleh. Jadi ini kejadian, gue belum sekolah di sekitar umur 2 tahun atau 2,5 tahun. Itu gue tinggal di daerah Jakarta Pusat, masih ngontrak. Jadi nggak tahu tuh seluk beluk rumah itu dulunya tuh bagaimana gitu ya. Asal muasalnya. Ya. Kebetulan nyokap bokap gue itu kerja. Jadi gue di rumah itu cuman sama kakak gue yang pertama, kakak gue yang kedua, dan sama mbak. ART ya? Sama ART. Ya, singkat cerita, itu kejadiannya sekitar jam 2 pagi atau jam 3 pagi lah. Oke. Ini gue jelasin sedikit di dalam kamar ya. Boleh, boleh. Jadi posisi kasur gue itu menghadap ke pintu masuk. Kasur gue, berarti ini pintu. Yes. Ini pintu, ini kasur gini berarti. Betul. Berarti orang buka pintu ngeliat badan lo, bukan ngeliat kaki ya? Oke. Gitu. Nah, di samping pintu masuk itu toilet dalam di kamar mandi. Oke. Gitu. Udah gue sih tidur sama nyokap sama bokap kan. Berarti itu kamar nyokap ya? Kamar nyokap gitu. Dan posisinya di rumah itu tuh memang ada 3 kamar. Kamar nyokap di bawah dan 2 kamar lagi di atas. Kamar kakak gue sama ART. Oke. Gitu. Sama ada 1 gudang. Oke, berarti totalnya ada 4 ruangan lah ya? Iya, 4 ruangan. Nah, pas hari itu kebetulan bokap itu lagi dinas keluar kota. Jadi gue cuman tidur sama nyokap nih. Tuh, jam 2, jam 3 lah gue mendusin pengen pipis gitu. Nah, anak kecil kan karena gue masih umur segitu ya, jadi kalau ke toilet masih ditemenin sama nyokap kan. Cuman pada saat itu gue tuh pas bangun nggak langsung yang mah gue pengen pipis, enggak, tapi kayak masih ngumpulin nyawa gitu kali ya gitu. Ya udah bengong, mata gue tertuju ke arah kamar mandi. Nah, dan posisi pintu kamar mandi itu emang kebuka sedikit. Emang sengaja atau tiba-tiba kebuka? Memang kebuka. Memang sengaja dibuka? Emang sengaja dibuka gitu. Untuk sirkulasi mungkin ya? Ya.
Dan pas gue liat ke sana, gue langsung ngeliat sosok. Gue yakin itu laki-laki. Tapi badannya tuh gosong kayak orang kesetrum. Dan rambutnya tuh memang jigrak-jigrak kayak kesetrum gitu loh. Tapi posisi dia itu kayak nungging atau gitu ya. Pokoknya kepalanya di bawah gitu. Kepalanya di bawah. Oke. Gue bisa lihat jelas kalau memang dia tuh gosong. Gitu. Cuman matanya doang putih. Itu matanya putih, kulitnya gosong, rambutnya jigrak gitu. Tapi cuman kayak per 3 atau 5 detik lah. Terus dia ngilang. Ngilangnya tuh kayak hologram enggak, gitu. Jadi kayak naik lagi ke atas gitu loh palanya. Ya udah gue cuma biasa aja. Terus namanya masih kecil kepo kali ya. Bangunin nyokap lah. Mah mau pipis. Jadi dia naik ke kamar mandi. Ya nggak ada. Kosong di kamar mandi itu. Oke. Tapi itu sering atau cuma itu sekali aja? Sekali itu aja. Oke. Tapi inget nggak? Mungkin baunya? Enggak, gue nggak nyium bau apa-apa. Cuma ngeliat aja? Cuma ngeliat aja. Biasanya kan kalau orang kan ngeliat kayak gitu kan ada wangi melati. Oh enggak ada apa-apa aja, cuma ngeliat itu aja. Oke. Makanya itu pertama kali gue bisa ngeliat mereka. Nah dari situlah, jadi gue mulai kayak sering nih ngeliatin hal-hal kayak gitu. Nah singkat cerita, ceritanya beda lagi ya. Kakak gue itu tidurnya di atas sendiri, kakak gue yang pertama, karena kakak gue yang kedua ini asrama. Jadi pulang ke rumah itu cuman weekend, Sabtu atau Minggu pas libur. Dormitory gitu ya? Iya. Nah karena nyokap bokap ini kerja pulangnya malam, ya jadi di rumah gue cuma bertiga dong sama si mbak ini. Nah mbak gue ini tuh selalu gonta-ganti. Paling cuma tahan sebulan, habis itu ganti lagi. Kenapa tuh? Karena orang rumah? Enggak, justru itu. Ini gue baru diceritain nih pas udah agak gede, ceritain sama nyokap kan. Pas lagi nostalgia lah, bahas masa kecil. Jadi mbak gue ini sering digangguin di rumah itu. Gue pikir itu sosoknya sama kayak yang gue lihat, yang gosong itu. Ternyata katanya beda. Digangguin dengan makhluk yang berbeda. Tapi tempatnya sama? Tempatnya sama, di rumah itu juga. Enggak, maksud gue tadi yang kakak bilang di kamar nyokap. Kalau dia nggak di atas. Oh di atas. Oh berarti beda kamar nih ya, beda ruangan. Beda ruangan. Mbak gue ini pernah katanya lagi sholat diketawain, suaranya perempuan. Kayak gitu. Si mbak ya. Terus pas lagi nyetrika nih siang-siang di atas kan ya, ada suara nangis dari gudang. Tapi si mbak cewek suaranya. Bisa dipastikan mungkin bukan makhluk yang sama atau gimana? Nah itu dia, kita kan nggak tahu ya itu makhluknya sama atau enggak. Sudah pernah gitu. Mbak ini ceritalah sama nyokap nih pas malam-malam nyokap pulang. Bu, saya kok nggak betah ya di sini katanya. Kenapa memang? Oke, setiap saya lagi ibadah, saya suka digangguin, diketawain atau nggak nangis gitu. Ya nyokap mikirnya lu lagi nggak fit kali gitu, halusinasi gitu kan. Akhirnya si mbak ini memutuskan untuk resign. Karena nggak kuat. Kita ganti lagi lah nih mbak kedua. Nah ternyata mbak kedua ini lebih ekstrim. Dia juga pernah dikasih lihat sosok perempuan di teras atas. Malam-malam. Malam-malam. Oh, gitu. lagi relax tuh ya di teras. Dia mau turun, mau ke toilet. Si mbaknya. Terus ngeliat teras lah, ada sosok lewat gitu doang. Oh lewat, oke. Baju putih kata dia gitu. Cuman mbaknya masih mikir halusinasi kali. Karena ini baru pertama kali kan. Iya. Nah kedua kali, abis dari situ kayak besokannya deh ketindihan. Kalau bahasa kita mah arep-arep. Ya, arep-arep ya, gitu katanya, arep-arepan. Tapi dia bisa ngerasain kayaknya cewek. Dudukin perutnya katanya. Terus dia baca ayat kursi ya mungkin ya. Hilang. Nah, si mbak ini kan suka cerita sama kakak gue nih, mbak yang kedua ini.
Mungkin biar nggak bingung ART aja kali ya. Oh iya. Daripada Simba kan takutnya. Takutnya Simba yang itu ya. Iya. Hmm. Si RT gue ini cerita lah ke kakak gue kan. Non pernah nggak sih diisengin gitu kan? Kok saya berapa kali digangguin ya katanya. Digangguin sama siapa kata kakak gue. Orangnya cuek soalnya. Iya pernah ngeliat ada yang lewat, terus pernah kayak reprepan gitu kan. Terus kakak gue ini cerita lah, dia memang pernah denger, tapi kayak kan kita di lantai 2 ya, gitu. Kayak suara orang jalan gedebak di atas gitu loh, kayak lari-larian, gitu. Tapi emang gak ada siapa-siapa kan, gue gak mungkin lari-larian loh, kondisinya gue kan selalu di bawah, gak pernah ke atas, gitu. Terus kakak gue juga pernah pintu kamarnya diketok, pas dibuka gak ada orang. Cuman ya dia mikir lagi, positif thinking dong, mungkin gue iseng atau si Mbak. Tapi kan logikanya anak umur 2,5 tahun naik tangga ke lantai 2. Iya makanya kan? Gitu kan. Tapi kakak gue kan positive thinking aja supaya gak takut kan. Gitu. Singkat cerita lah, si Mbak ini gak tahan lagi, keluar lagi. Sebulan lagi tuh? Sebulan lagi. Nah nyokap gue udah capek lah nih gonta-ganti Mbak kan. Nyokap gue masih denial, dipikirnya ya emang banyak aja kali yang gak beres. Ya gitu. Biasa lah ya, lagu lama lah ya. Udah kita putusin ambil saudara aja lah. Kalau saudara kan kayaknya nggak terlalu banyak alasan ya. Kebetulan nyokap juga saat itu lagi ada usaha di rumah. Jadi saudara gue ini 2 orang diambil dari Bandung untuk bantuin usaha nyokap gue. Cowok dua-duanya. Dan tidurnya di bekas kamar ART itu. Seminggu di awal nggak ada apa-apa. Nggak digangguin saudara gue ini. 2 orang tadi ya? 2 orang. Masuk ke minggu kedua, mulai tuh gangguan lagi. Dan gangguannya ya kurang lebih sama kayak yang si ART gue ini alamin. Gitu kan, kayak diketawain, gitu. Terus dengar suara nangis. Nah tapi yang lebih parahnya lagi, kalau si saudara gue ini kayak digodain. Disiulin. Gitu. Oh, catcalling. Catcalling. Iya, kayak gitu. Mungkin si Mbaknya centil ya. Iya sih. Ya udah, terus saudara gue ini ceritalah sama nyokap. Ya barulah akhirnya nyokap percaya. Maksudnya mungkin memang ada kali ya. Karena udah 3 orang nih yang ngomong. Dengan alasan yang sama. Karena kakak gue pernah ngalamin tapi nggak pernah cerita. Oh, ternyata gitu. Beliau ngalamin yang tadi yang dia ngobrol sama si ART kan. Cuman dia nggak pernah cerita ke nyokap karena ya balik lagi kakak gue orangnya cuek ya. Gitu. Udah akhirnya berjalannya waktu, nyokap itu lagi rajin-rajinnya ikut acara gereja lah. Terus suatu hari nyokap nih lagi berdoa di kamar sendirian. Tiba-tiba dia ngerasa badannya kok panas, bukan demam ya, tapi kayak hawanya tuh panas gitu. Terus di dalam apa ya namanya, dalam dia pas lagi saat posisi berdoa itu untuk mata ya, dia ngerasa tuh kayak dia ngeliatin dia dari satu sudut di kamar gitu kan. Ada yang ngeliatin, tapi dia bisa lihat kayaknya tuh matanya merah, tinggi, gede, hitam. Matanya merah, tinggi, besar, hitam. Dan bertanduk. Ya nyokap biasalah berdoa lagi ya untuk mungkin untuk ngusir. Hilang. Itu sekali nyokap ngalamin itu. Nah kedua kali kakak gue yang kedua nih. Oh yang dormitory? Iya. Kakak gue yang kedua ini kan juga dia rajin banget ikut acara kegiatan gereja ya. Dia agamanya lebih kuat sih. Di atas, di kamar. Kejadiannya juga sama. Dia lagi berdoa. Terus posisinya kayak ada yang ngeliatin dan sosoknya sama kayak nyokap lihat. Kakak gue ini, yang kedua ini cerita lah sama nyokap. Mah, ngerasa gak sih kalau setiap berdoa di sini, lagi di rumah ini gitu berdoa, kok kayak ada yang nggak suka ya? Dan kayak nggak betah aja, jadinya kayak nggak betah doa lama-lama.
kayak pengen cepet selesai aja doanya. Oke. Gitu. Terus akhirnya nyokap gue bilang, iya mama juga ngerasain nih. Kita ngerasain juga, iya ngerasain juga mah katanya. Akhirnya nyokap gue manggil apa ya, gue bilang orang pinter, bukan orang pinter, orang bisa lah ya. Nah, saudara gue juga nih ceritanya. Orang Ambon nih kebetulan, dari saudara bokap kan. Gue biasa manggilnya opa. Panggil, minta tolong diliatin di rumah ini ada apa sih, kok kalau kita berdoa kayak nggak nyaman, terus orang-orang yang tinggal di sini juga nggak nyaman juga, digangguin gitu. Bisa nggak dilihatin, kalau bisa diusir, gitu dipindahin lah. Oh iya, for your info, rumah gue ini juga kebetulan deket kuburan. Ya. Gak jauh. Itu kali masalahnya. Gak jauh dari kuburan. Itu memang. Kali. Jadi ya sekitar 10 langkah udah kuburan gitu. Nempel ya. Iya gitu. Berarti nyokap mikirnya itu gitu kan, dari kuburan ada datang. Nah, si opa gue ini ngeliatin lah. Memang jadi ada yang dari bawaan rumah itu sendiri, sama ada yang diundang. Gitu. Diundang untuk? Nah, ini dia ceritanya. Oke. Akhirnya pertama ini opa gue melakukan pembersihan lah, kayak minta air, dibacain doa, terus diciprat-cipratin ke seluruh ruangan kayak gitu. Terus diminta 1 botol kaca kosong, katanya buat nyimpen mereka di situ, buat dibuang. Tapi harus kaca? Iya, di sini mintanya gitu ya. Gitu. Okay. Hari itu udah kelar, udah pembersihan kayak gitu ya. Katanya udah dibawa nih sama dia. Seminggu rumah tuh adem memang katanya. Ya berdoa, ya biasa aja, gak ada apa-apa. Oh, ada perubahannya berarti ya? Ada perubahan gitu. Terus kayak si saudara-saudara gue ini juga lebih nyaman lah di rumah, gak ada yang gangguin. Pas 2 minggu ya, nyokap gue lagi berdoa lagi, kayak ada yang bisikin di telinganya dia gitu kan, panas gitu. Nyokap kaget dong gitu kan, orang dia sendiri di kamar gitu kan, kaget. Nyokap berhenti doa, terus manggillah kakak gue. Tuh hari pertama cerita, terus kakak gue bilang, udah panggil lagi aja si opa, jadinya nggak kebawa kali, gitu. Panggil lagi lah si opa gue ini datang untuk melakukan pembersihan lagi, lihat lagi. Karena waktu itu bentrok, opa gue nggak bisa langsung datang, jadi via telepon dulu. Tuh tanya, apa yang kamu rasain, gitu kan. Terus nyokap bilang, ya kayak biasa pas lagi berdoa panas, tapi tiba-tiba kalau yang sekarang ini tuh ada kayak ada yang bisikin, bilang panas gitu, suara laki-laki. Ya udah bentar katanya. Ya gue nggak tahu, mungkin dia melakukan ritual di sana ya untuk ngeliat. Terus 10 menit kemudian si opa ini nelpon lagi ke nyokap. Non, coba lihat di lemari baju. Tuh, ada apa di lemari baju itu kan? Ada apa, kata nyokap. Ya ada baju kan, kata nyokap. Enggak, cari yang warnanya merah katanya. Bentuknya kotak, kata opa gue gitu. Dicarilah sama nyokap. Nyokap mikirnya tuh kayak kotak perhiasan gitu. Sedangkan nyokap gue nggak pernah nyimpen perhiasan di rumah kan? Oh iya, warna merah ya kotak. Iya, nggak ada katanya, nggak ada kotak warna merah. Ada katanya, kain, bentuknya kain, ada coraknya, kata si opa gue. Oh, apa berarti? Nah, cari ternyata ada di tumpukan baju paling bawah. Sebelah dalam, kain warna merah, kayak sapu tangan bentuknya, memang ada corak-corak putihnya itu. Tapi gue nggak tahu ya coraknya itu bacaannya apa. Oh, ada rajahnya? Kayaknya ada deh. Cuman nggak ngerti itu apa gitu kan. Terus ada nih, tapi ini punya suami gitu kan, kata nyokap. Nyokap tahu itu karena bokap tuh dulu suka pakai, memang ditaruh di kantong kan, kalau cowok gitu ya, sapu tangan ditaruh di kantong buat apa ya, cuma nyokap kan mikirnya buat apa keringet, iya kan, punya suami gitu. Ya udah tunggu, besok beta datang ke rumah. Besoknya opa gue datang, dikasih lihat sapu tangannya,
Terus dibaca-bacain, terus opa gue bilang, ini non, ini yang medianya. Media untuk? Yang selama ini kamu lihat, yang matanya merah, badannya tinggi hitam besar, bertanduk, itu dari sini. Ini tuh kayak pegangan ya jatuhnya. Oh, kayak semacam pusaka, bukan? Gue nggak ngerti itu apa, pokoknya opa gue cuma bilang ini tuh digunain buat pegangan supaya lebih apa ya, lebih kuat ya jatuhnya. Apa ya, jimat lah ya, betul betul mas, iya kayak jimat. Jadi maksud saya itu si kain itu gini, kalau barang-barang kayak gitu kan dia ada penunggunya. Dia misalkan gelas ini nih ada apa namanya, ada jin lah atau siapapun lah itu ada gitu, atau ini adalah media penarik. Jadi gini, ternyata bokap gue itu pada tahun berapa lah ya itu memang sempat pulang kampung. Kampung ke Ambon. Nah memang pas pulangnya bawa sapu tangan itu. Ya nyokap kan mikirnya mungkin dia belilah di sana. Gitu. Ya, karena bentuknya sapu tangan ya. Bentuknya sapu tangan. Nah ternyata memang sapu tangan itu sudah ada isinya. Oke. Dan memang pas kebetulan saat itu kan bokap gue punya usaha juga, terus kerjanya kan BUMN. Kayaknya sih kalau menurut opa ya, ini tuh buat membantu usahanya lah, membantu karirnya. Gitu. Berarti apa? Bukan pesugihan, bukan ya? Bukan kayak gitu. Jadi memang kayak ya apa itu? Kalau di kita mah wapak lah gitu lah ya. Kalau kita mungkin wapak gitu kan. Jadi kayak apa ya? Kalau yang gua tahu kan kayak tekbal gitu loh, kayak tekbal nggak sih? Atau tekbal nggak? Kebal lah. Mau kebal. Apalah bahasa. Itu bisa juga katanya. Apal bahasa tekbal tuh. Oke, iya. Karena yang gua tahu ya. Kalau suatu benda yang diisi oleh mereka gitu kan, itu kan memang media. Nah, mereka tuh memang sifatnya itu jadi beacon tuh apa ya, pemancar, sehingga mengundang mereka tuh untuk datang. Iya gitu. betul. Nah, apalagi tadi kan ceritanya kan si Rumah Karya ini di dekat makam ya gitu loh, 10 langkah dari makam. Jadi mungkin menurut gue ya itu yang jadi bikin rame gitu loh. Maksudnya. Papa gue juga ngomong gitu karena datang dia ini, jadi yang di rumah ini tuh tertarik keluar, tapi untuk memproteksi, kayak mereka kan punya teritorial masing-masing ya. Betul. Nah katanya yang gede ini nggak bisa ke atas. Jadi yang atas itu tuh ngejaga yang di atas aja. Nah cuman caranya dia ngeprotek itu ya ada kayak gitulah, usil-usil gitu ke orang. Gitu. Cuman emang biasanya sih bukan memproteksi ya, tapi mungkin lebih ke apa ya, lebih ke ini tempat gua nih, ini tempat lu, udah lu nggak boleh kesini, gua nggak boleh ke situ, gitu loh. Teritorial masing-masing. Karena sifatnya itu nggak tahu ya, mungkin ini analisa gembel gua aja ya gitu loh. Kayak dia bukan yang ngejaga, tapi lebih ke usil gitu loh, ngerti nggak maksud gua? Jadi kayak ini wilayah gua, ya gua ngusilin di sini, ya itu wilayah lu ngusilin di sono gitu loh, kayak semacam itu ya gitu loh. Jadi ya mereka pengen kasih tahu kalau mereka tuh ada aja. Gitu. Terus nasibnya si kain itu gimana? Masih ada sampai sekarang? Nah akhirnya pas opa ini ngomong gitu, dibawalah kain itu sama opa gue, dibakar di rumahnya, tapi pakai ritual kayaknya. Ya gitu. Katanya memang ngobrol sembarangan sih. Pakai ritual gitu. Cuman opa gue bilang udah non, tenang aja, biar beta lah yang urus gitu. Pakai ritual segala macam, dibakar. Udah selesai ritual itu laporan. Udah beta urus ya, udah beta bakar gitu. Udah tenang aja. 3 hari kemudian nyokap dapat telepon dari istrinya si opa. Non, opa meninggal. Oke.
Tapi terus nyokap iya. nanya meninggal kenapa, kata gitu kan, kecelakaan kah atau gimana? Nggak tahu, lagi tidur tiba-tiba dibangunin, ya namanya bangun. Nah kita nggak tahu ya, nyokap juga sempat ada pikiran apa gara-gara itu, gitu kan, atau juga, nah itu kan posisinya bokap lagi di luar kota, jadi nggak tahu kejadian itu. Bokap kalau keluar kota tuh lama, bisa sebulan 2 bulan kan. Mungkin naik kapal kali ya zaman itu? Oh enggak sih, naik pesawat, cuman memang lama aja dinasnya gitu. Terus pas bokap pulang, ya nyokap menceritakan lah apa yang terjadi di rumah gitu kan. Nyokap nemuin kain itu sudah dihancurkan segala macem. Ya, nyokap nanya untuk apa gitu ke bokap. Bokap sempet kaget sih gitu. Kok tahu gitu? Kok tahu, kok bisa sampai berefek ke keluarga gue gitu kan. Ya iya, akhirnya bokap ngomong ya memang pakai itu dikasih pas pulang kampung, bukan bokapnya minta. Jadi dia ketemu sama saudara-saudara lah orang, terus ngasih. Nah kalau ya mungkin sesuku kan nganggapnya saudara-saudara aja ya, katanya, Bung gimana usaha gini-gini nih, coba nih pakai ini kayak gitu. Lagu lama ya. Nah ya bokap juga mikirnya cuman gitu-gitu doang lah, nggak akan berdampak kayak gini gitu kan. Maksudnya sampai sebesar itu dampaknya. Ya sudah. Karena emang tergantung sih. Jadi kalau barang itu dikasih cuma-cuma, jadi kayak semacam gini, barang-barang kayak gitu kan kadang-kadang kan lo harus merawatnya, harus ini dijaga, itu. Tapi karena lo sifatnya dikasih, ya gue nggak tahu, jadi mungkin itu kali ya yang bereaksi jadi negatif ya, gitu. Itu sih Mas. Kalau begitu dari pengalamannya Kakak Ria dari umur 2,5 tahun sampai sekarang, dan berarti sekarang nih suka melihat mereka? Iya, kebetulan keturunan dari nyokap, karena nyokap kan juga bisa ngelihat gitu. Nyaman gak sih? Dibilang nyaman gak nyaman, awalnya memang gak nyaman. Gue tuh dulu waktu kecil pernah juga ngelihat, gue gak tahu itu kenapa ya, cewek mukanya hancur, berdarah-darah, matanya satu copot, inget banget, kayak korban kecelakaan kali. Abis lihat itu gue langsung demam. Sering ngeliat kayak gitu, terus lihat pocica gitu. Nah, awal-awalnya ya takut, terus nanya ke nyokap, mah kok bisa sih kayak gini, terus bisa nggak sih ditutup gitu kan. Tapi ya memang pernah ketemu sama temen gue yang ngerti kayak gitu-gituan. Katanya kalau memang itu sudah dari lahir nggak bisa ditutup, kalau ditutup nanti lo nya sakit, katanya gitu. Atau benar apa enggak? Berarti ntar next episode kali ya, Kakaknya kesini lagi ya. Boleh. Nih ceritanya pasti emang seru banget sih gitu loh. Paling gini ya, kalau dari ceritanya Kakak Ria ini memang sangat riskan ya untuk memelihara barang-barang seperti itu gitu kan. Karena riskannya itu kalian mesti ada ritual lah, mesti ini itu, kalau misalkan nggak diturutin jadinya malah nyelakain yang punya atau nyelakain keluarganya gitu loh. Jadi menurut gua udahlah nggak usah lah ya pakai gitu-gituan lah ya. Kita punya Tuhan gitu loh. Kita punya Allah ya kan, kita punya Tuhan, kita punya yang bingung juga sih Mas kalau posisi kayak papaku yang tiba-tiba dikasih gitu kan, nggak ngerti. Nah itu kadang-kadang kita yang nggak ngerti itulah jadi korbannya justru malah. Iya. Gitu loh. Oke, kalau gitu teman-teman sobat gentayangan di luar sana, bagaimana dari cerita Kakak Ria mungkin bisa dapat menghibur kalian semua pada hari ini ya. Atau mungkin kalian punya ada cerita seperti Kakak Ria. Nah, seperti yang tadi di awal gue bilang, jangan lupa silakan kalian komen di bawah sini, atau mungkin mau ngirim email ke email kami tadi, kilasmalam.official@gmail.com. Silahkan, kita tunggu ceritanya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Kakak Ria udah mau berbagi kisah yang menarik banget buat dikulik lagi sih, cuman karena waktu. Karena waktu, jadi kita nggak bisa cerita lebih banyak lagi. Mungkin bisa di episode berikutnya kita bisa berjumpa kembali. Oke. Sobat gentayangan dimanapun kalian berada, horor tidak akan pernah berakhir dan hanya menunggu kamu di episode berikutnya. Gue Mas Gan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.